Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas lulus STM jurusan mesin, Anwar, pemuda asal Garut, memutuskan untuk langsung mencari kerja karena sama sekali tidak ada biaya kalau ingin melanjutkan kuliah. Kebetulan tetangganya memberi info ada perusahaan tekstil di Cicadas, Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin sesuai dengan keahliannya. Tanpa bertele-tele, Anwar melamar dan diterima bekerja. Beruntung pemilik pabrik berbaik hati, mengizinkan Anwar tinggal di dalam area pabrik sementara belum mendapatkan tempat tinggal. Pabrik itu sangat besar. Di beberapa sudutnya ada ruang-ruang kecil mulai dari ruang operator, ruang bahan baku, dan gudang. Gudang inilah yang dijadikan Anwar tempat tinggal sementara. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Sering terlihat penampakan seram di kawasan pabrik. Banyak versi cerita yang didengar Anwar. Meski ada perasaan khawatir, namun Anwar berusaha tidak menyikapi berlebihan karena dia belum memiliki tempat tinggal. Malam itu, selepas bekerja, Anwar tengah tiduran di atas karpet di dalam gudang. Tiba-tiba terdengar suara orang tengah menyapu. Suara gesekan sapu dengan lantai mungkin akan terdengar biasa saja kalau siang hari. Tapi jadi lain jika mendengarnya tengah malam seperti ini. Suaranya makin mendekat menuju pintu gudang tempat Anwar sedang mencoba tidur. Perlahan dia bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada dinding. Gudang sangat gelap karena aku sengaja tak hidupkan lampunya. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Sepertinya suara kaki yang menggunakan sandal karet sehingga ketika bersinggungan dengan lantai menimbulkan suara khas, keteplek, keteplek, keteplek. Kira-kira seperti itu. Langkahnya sangat pelan. Begitu juga proses menyapunya. Anwar tentu saja sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara kota Bandung yang sudah dingin jadi terasa makin dingin. Perempuan itu dulunya emang bekerja puluhan tahun di sini, tukang bersih-bersih, sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Kata teman-teman yang suka kerja malam, almarhumah masih suka kelihatan bebersih, nyapu, ngelap, ngepel. Serem batin Anwar yang baru 4 bulan bekerja di pabrik sepatu ini. Detik-detik berikutnya ada suara lain yang sebelumnya belum pernah aku dengar dan sungguh menyeramkan. Suara perempuan yang suaranya masih seperti bergumam gak jelas. Gumaman diselingi dengan tawa kikih tertahan. Allah, suara apa ini? Sangat menyeramkan. Posisi duduk Anwar makin ke sudut ruangan. Dia terus memperhatikan pintu dan jendela. Anwar yakin kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan, lewat depan pintu, baru kemudian jendela. Benar, dari celah kecil di bawah pintu terlihat sesuatu. Dari celah kecil itu tampak ada yang bergerak. Langkah perlahan sambil sesekali sapuan sapu ijuk kelihatan juga. Ketakutan Anwar makin menggila ketika melihat perempuan itu tiba-tiba berhenti melangkah lalu diam. Iya, sosok itu sekarang diam di depan pintu. Kemudian hening sejenak. Hawa dingin berbalut kengerian merebak. Dalam diam, Anwar menerka-nerka. Apa kiranya yang akan terjadi kemudian? Tok tok tok. Suara ketukan pintu. Perempuan itu mengetuk pintu. Keringat dingin berjatuhan, Anwar makin meringkuk di sudut ruangan. Tok tok tok. Ketukan terdengar lagi. Anwar gak ada nyali untuk menghampiri pintu. Bait-bait doa mengalir terbata dalam hatinya. Aku sangat butuh pertolonganmu ya Allah saat ini. Tak ada ketukan lagi. Selebihnya sepi kembali terjadi. Selama puluhan detik berlangsung seperti itu. Tidak lama setelahnya, perempuan itu terlihat bergerak lagi. Melangkah menuju ke kiri, ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca itu cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 1 meter, memanjang. Dari jendela itu dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang, gak terhalang apapun.
Dengan pergerakan seperti itu, Anwar sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela dan akan terlihat jelas sosoknya. Dugaannya benar. Akhirnya terlihat wujudnya. Sosok perempuan tua, muka pucat, mata hitam dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul, berpakaian warna gelap. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Begitu lama perempuan seram itu berjalan di depan jendela sampai akhirnya menghilang. Anwar menunggu dalam keheningan, berharap cemas apa yang akan terjadi kemudian. Alhamdulillah, gak ada apa-apa, gak ada suara dan pergerakan apapun. Saat itu keberaniannya mulai timbul. Dia langsung membuka pintu tanpa menoleh kiri kanan, lari ke arah pos satpam. Pak Romli, satpam yang sedang bertugas, menyapa terheran-heran. Ada apa?" tanyanya. Sambil mengatur nafas, Anwar menceritakan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Pak Romli hanya tersenyum mendengar penuturan Anwar. Setelah kejadian itu, selama seminggu, Anwar bebas dari gangguan. Minggu kedua, Anwar selesai bekerja dan pulang ke gudang sekitar pukul 10 malam. Setelah masuk dan mengunci pintu, dia menggelar karpet dan langsung rebahan. Terakhir kali melihat jam, jarum pendeknya menunjuk ke angka 11. Setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Tapi hanya sebentar, terpaan cahaya terang menyadarkannya dari tidur. Anwar mengucek matanya. "Wah, udah siang ya? Lama juga aku ketiduran," batin Anwar. Dia menyadari kalau masih berada di atas karpet tempat tidur lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini kok terang sekali. Cahaya apa ya? Menyilaukan, dalam keadaan mata tertutup pun aku bisa merasakan silaunya. Benar, ternyata bukan cahaya siang dari luar. Gudang itu sudah terang benderang, lampu di dalam menyala semua. Siapa yang menyalakan lampu? Anwar bertanya dalam hati. Sekilas dia melirik jam dinding, ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tidur hanya sekitar 2 jam, pikirnya. Setelah duduk, sesaat mencoba mengumpulkan nyawa, Anwar tersadar pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal dia yakin kalau sebelum tidur sudah menutup dan menguncinya. Kenapa sekarang malah terbuka? Dari pintu terbuka, Anwar bisa melihat keluar. Anehnya, pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang, lampu nyala semua. Ada apa ini? Apa ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan segera? Anwar kebingungan. Terlihat beberapa orang yang sedang warawiri layaknya karyawan sedang bekerja. Tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk gudang. Meski berseragam karyawan pabrik, Anwar tidak mengenalnya. Anwar lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu nggak menjawab. Dia hanya diam sambil terus mengerjakan entah apa yang sedang dia kerjakan. Dalam kebingungannya, Anwar melangkah keluar gudang. Ternyata lampu menyala semua. Ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, Anwar berhenti melangkah karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang berseliweran itu, gak ada satupun yang dia kenal. Semuanya asing. Namun mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Lantas, siapa mereka ini? Orang barukah? Kemudian sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Anwar melihat kalau mereka, para karyawan ini, perlahan tubuhnya menghitam. Ya, perlahan, gak serta-merta. Makin mengerikan lagi karena tubuh mereka juga terlihat berasap, namun masih terus bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Ya Allah, apalagi ini? Sontak Anwar ketakutan dan tak berdaya. Ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Belum lagi hilang ketakutannya, pabrik yang tadinya terang benderang mendadak lampunya mati semua, jadi gelap gulita. Tak lama para pekerja tiba-tiba berhenti bergerak diam di tempat.
Lalu perlahan-lahan membalikkan tubuhnya. Semua jadi menghadap ke arah Anwar. Mereka jadi terlihat seperti sedang memperhatikan dirinya. Tambah panik. Ketika dalam gelap, dia melihat ada satu sosok seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arah Anwar. Sementara Anwar merasa tubuhnya kaku, sama sekali tidak bisa bergerak. Anwar berusaha mengucapkan semua doa yang dia ingat. Alhamdulillah, detik berikutnya dia bisa menggerakkan kaki. Seketika Anwar lari menuju pintu keluar menuju pos satpam tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Sejak peristiwa mengerikan itu, Anwar langsung memutuskan mencari kosan tempat tinggal. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah-kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.